Selamat datang di Bingkisan. Bukan barang, bukan pangan, tetapi bincang kilat santai. Oke, saat ini kita akan membahas seputar pangan. Tetapi sebelumnya mari perkenalkan terlebih dahulu. Saya Anissa Nur Alimah dari Teknologi Pangan Halal 2021. Kemudian ada narasumber kita yaitu Ibu Khairiyah. Nah, sebelum kita membahas nih ke pangan lokal, maka ada pembahasan mengenai kabar-kabar dari Indonesia ataupun negara-negara lain ya Bu ya, mengenai pangan. Nah, menurut Ibu gimana sih kabar dari saat ini gitu Bu? Oh iya, baik. Sebelumnya terima kasih undangannya ya. Ini acara yang sangat sebenarnya menginspirasi karena kalau kita berbicara pangan, memang pangan itu memang kebutuhan semua orang ya, kebutuhan dasar. Nah, sebelumnya kita kayaknya perlu ini dulu, ini produk apa? Produk dari Prodi. Oh, Prodi Teknologi Pangan sudah menghasilkan produk sendiri? Ya. Salah satunya ini nih. Itu adalah teh stevia nati. Ini apa? Ini merupakan yogurt yang ada jelinya dari himpunan. Himpunan juga pangan. sudah punya produk ya. Sama yang coklat juga produk himpunan. Ini merupakan produk dari mahasiswinya, Bu. Oh, mahasiswanya juga punya produk ya di sini berarti ya. Iya. Kalian sudah menjiwai sekali berarti ya untuk produk-produk pangan ya, inovasi-inovasinya. Oke, tema kita hari ini kalau tidak salah kita akan berbicara tentang pangan lokal ya. Pangan lokal, iya. Mengenai pangan-pangan yang ada di Indonesia gitu Bu, apa saja itu. Kan Indonesia itu sangat luas, ya, betul. Bahkan mempunyai 34 provinsi. Nah, pasti pangan-pangan tersebut kan berbeda-beda gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita berbicara pangan, pangan lokal itu memang sudah sangat dekat ya dengan kita, karena setiap provinsi seperti yang tadi Anissa bilang, setiap provinsi memang ada potensi pangan lokalnya masing-masing. Nah, misalnya Indonesia Timur, kita kenal dengan potensi sagunya, jagung, sorghum yang banyak di NTT ya. Nah, sebenarnya kalau dibilang potensi setiap daerah itu, kita punya potensi. Cuman selama ini seiring berkembangnya teknologi, terus seiring berkembangnya zaman, kadang-kadang pangan-pangan lokal ini kita sudah sedikit dilupakan. Nah, mungkin nanti, jurusan teknologi pangan yang ada di Universitas Muhammadiyah Bandung bisa mungkin ya, menghidupkan kembali kuliner-kuliner Nusantara, terus bahan-bahan pangan lokal. Mungkin begitu ya, Anissa? Iya, betul Bu, bisa. Nah Bu, tetapi kan karena tadi sudah banyak yang dilupakan gitu ya pangan-pangan. Tetapi kalau misalnya semua orang melupakan pangan lokal, apakah akan terjadi sesuatu gitu ya Bu? Nah, sebenarnya begini, kalau kita berbicara pangan, kita bagusnya, makanya pemerintah kan banyak program diversifikasi pangan, sering dengar kan ya? Iya, sering. Diversifikasi pangan, karena memang kalau kita tergantung pada satu komoditi bahan pangan, itu kayaknya itu akan berat apabila komoditi itu tidak tersedia. Makanya lebih baik dengan beragam bahan pangan yang ada, kita bisa jadi alternatif. Misalnya hari ini tidak ada beras, makan ubi pun jadi. Hari ini tidak ada ubi, makan jagung pun jadi. Itu kayaknya akan lebih membuat kita itu mandiri secara bahan pangan. Mungkin begitu, Risa. Tapi Bu, sekarang itu lebih ke kayak tadi ubi, terus sagu gitu ya Bu ya. Tapi orang-orang tuh sekarang lagi kayak kurang minat gitu Bu terhadap kayak gitu. Gimana ya Bu ya untuk meningkatkan minat-minat terhadap pangan lokal seperti ubi gitu Bu? Ya, mungkin generasi seperti Anissa sekarang ya bisa beralih mungkin ya dari yang tadinya makan makanan ala-ala kekinian, apalagi makanan-makanan ala-ala Korea, sangat disenangin kan sama generasi yang seumuran dengan Anissa. Nah, mungkin dari Anissa bisa memulai memperkenalkan inovasi pengolahan dari pangan lokal itu yang kira-kira menarik nih, menarik minat untuk dikonsumsi oleh semua kalangan lah masuk. Dimana nanti dari sisi nutrisinya, dari sisi nutrisinya itu bisa terpenuhi. Misalnya karbohidratnya oke, proteinnya oke, gizinya seimbang aja. Tapi kita itu butuh yang namanya konsumsinya itu rasanya enak. Kita berbicara pangan itu ya, kita harus rasanya enak, harganya murah kalau bisa, terus
bisa disaji cepat. Nah, itu mungkin inovasi dari kalian nanti mahasiswa-mahasiswa teknologi pangan, bisa untuk memunculkan bahan-bahan pangan yang memang digemari dan kekinian, tapi dari sumber bahan pangan lokal. Mungkin begitu, Anissa. Iya, betul. Ya. Tetapi Bu, kalau nggak salah ada beberapa negara, bahkan di Indonesia pun sempat adanya krisis pangan, Bu. Iya. Nah, itu gimana ya? Kenapa bisa ada krisis pangan sedangkan kita di Indonesia begitu luas lahan untuk sebuah pertanian menghasilkan pangan gitu, Bu? Betul. Sekarang memang sedang rame isu krisis pangan Iya, gitu. krisis pangan. Tapi kita seperti yang Anissa bilang tadi, kita tinggal di Indonesia. Iya. Tongkat batu jadi tanaman kalau kata orang dulu kan. Nah, sebenarnya negara kita subur dan keanekaragaman hayatinya itu besar. Iya. Tapi memang ada beberapa sekarang yang jadi langka gara-gara kita tidak memperhatikan. Jadi kadang-kadang ada beberapa varietas tanaman yang mulai kadang-kadang langka kita temuin. Sebenarnya kalau kita berbicara krisis pangan, itu kan secara global. Sebenarnya kita bisa mengantisipasinya dengan ketahanan pangan keluarga mungkin, terus memberdayakan sumber daya lokal, bahan pangan lokal, itu bisa. Sebenarnya krisis pangan itu kita tidak perlu menjadi momok yang menakutkan ya buat kita dengan melihat kekayaan alam kita ini. Sebenarnya kita nggak usah terlalu khawatir akan ada krisis pangan. Karena kenapa? Karena sumber bahan pangan kita saya rasa cukup. Nah, yang harus kita perhatikan itu sekarang adalah bagaimana kita bisa membiasakan diri mengkonsumsi berbagai macam komoditi tanpa tergantung pada satu jenis komoditi. Misalnya kita sangat tergantung pada beras. Nah, dengan sangat tergantung pada beras, kita merasa begitu tidak ada beras kayaknya kita sudah krisis. Iya, betul. Padahal enggak. Sebenarnya bahan pangan lain itu juga banyak yang bisa menggantikan kebutuhan karbohidrat. Nah, mungkin seperti itu. Kita harus membiasakan tanpa tergantung pada satu komoditi. Jangan khawatir tentang ada isu krisis pangan global dan lain sebagainya. Dengan kekayaan kita, dengan negara kita yang begini subur, saya rasa kita akan cukup kalau memang kita mulai dari sekarang mempersiapkan bagaimana budidayanya, bagaimana rantai pasoknya. Mungkin begitu, Anissa. Tapi Bu, kan semakin banyak orang Bu yang ada di Indonesia. Jadi semakin lahan tuh semakin sempit untuk lahan pertanian, Bu. Jadi pangan itu sulit didapatkan kan, Bu? Terus bagaimana Bu untuk mendapatkan tersebut? Oke, betul ya. Sebenarnya itu jadi satu problem sih ya, bukan problem, jadi isu memang. Semakin tingginya populasi manusia, semakin banyak kebutuhan sandang papan pangan ya. Nah, akan konversi lahan-lahan subur menjadi perumahan, menjadi alih fungsi lahan lah ya, alih fungsi lahan. Itu kadang-kadang memang membuat kita khawatir, kita bakalan cukup nggak ya dari sisi pangan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat luas Indonesia yang segini, luas laut, di laut aja kita sumber bahan pangannya tuh banyak sekali sebenarnya, apalagi di darat. Nah, di darat kita memang kekurangan itu sebenarnya di ibu-ibu kota yang padat. Nah, sebenarnya kalau kita melipir ke daerah-daerah itu sebenarnya banyak lahan-lahan yang tidak tergarap. Banyak juga sebenarnya lahan-lahan yang memang belum kita manfaatkan secara maksimal. Nah, dari situ mungkin untuk ibu kota kita bisa dengan mandiri secara ini teknologi pertanian, walaupun lahannya tidak ada kan. Sekarang banyak pertanian-pertanian modern ya, vertikultur atau hidroponik atau aquaponik lain-lainnya. Nah, di situ juga bisa untuk memenuhi minimal pangan keluarga. Kalau tadi Bu, contohnya misalnya kan Ibu sekarang sebagai dosen dari teknologi pangan. Kalau misalnya tadi yang umbi-umbian untuk mengganti beras gitu ya Bu ya, gimana teknologinya itu gimana ya Bu ya? Kan kalau misalnya kan tanahnya udah gak ada gitu Bu. Ya, kalau dari segi umbi-umbian yang namanya kita kan kalau di teknologi pangan kenal yang namanya pengolahan kan ya. Nah, kita kenal pengolahan, kenal penyimpanan pangan, pengemasan dan lain sebagainya. Tidak harus pangan yang ditanam di sini istilahnya ya buat orang ini aja, enggak kan? Kita bisa manfaatkan daerah-daerah
bagaimana kita bisa menambahkan buah-buah atau pangan dari luar negeri bisa masuk ke kita. Nah, apalagi di dalam Indonesia sendiri kita bisa tanam di daerah suatu tempat, terus kita bisa distribusi ke tempat yang lain yang tidak ada. Nah, mungkin itu jadi solusi. Tapi memang kita harus memetakan dulu sumber dayanya, produksivitasnya seperti apa, rantai pasoknya juga harus terjamin, harus terkonsep, harus gitu terkonsep, ya, betul, begitu. Iya, betul sih. Tadi ada kata-kata boleh misalnya membeli dari negara lain gitu ya Bu ya? Iya. Kalau tapi Indonesia mungkin bisa ya Bu ya dari wilayah lain, karena ada wilayah lain yang masih jarang penduduknya gitu ya. Tetapi kalau misalnya tadi, kalau Anissa baca-baca itu bisa mengimpor lah misalnya gitu ya dari negara lain, tapi dengan mengimpor tersebut bisa membuat katanya krisis pangan gitu Bu. Apakah benar gitu impor itu menyebabkan krisis pangan terhadap negara? Oh ya, sebenarnya kalau dibilang impor hubungannya dengan krisis pangan apa sih sebenarnya? Kalau menurut Ibu ya, kalau menurut saya tuh sebenarnya korelasinya adalah ketahanan pangan satu negara. Seharusnya itu negara itu memang mandiri secara pangan harusnya. Nah, kalau kita ketergantungan dengan negara lain, walaupun sebenarnya itu tidak dilarang, kita impor, itu kan namanya bentuk kerjasama ya dengan berbagai negara. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita tergantung dengan orang, begitu orang itu punya bahan, tapi nggak mau jual ke kita, atau punya masalah misalnya ada konflik sosial, perang kah, bencana kah, terjadi gangguan dalam supply rantai pasok. Kita nggak, walaupun banyak duit tapi kita nggak bisa beli karena itu pangan itu nggak bisa dikirim, atau mungkin ada masalah-masalah politik dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya kita memang harus menciptakan kemandirian pangan kita sendiri di dalam negara kita, walaupun memang impor itu tidak dilarang dan tidak diboleh. Itu kan ada aturan-aturannya ya di pemerintah, impornya berapa banyak itu kan udah diatur semua. Itu menurut Ibu begitu. Berarti dari intinya kemandirian dari negara tersebut. Iya, betul. Tapi kemandirian tersebut tuh nggak bisa lepas dari pemuda-pemudi gak ya Bu ya? Iya. Karena justru pemuda-pemudi yang membangun negara tersebut. Tapi kalau pemuda-pemudinya hanya ingin makan atau dari pangan-pangan instan lah, kayak gimana ya Bu ya? Maka dari itu mungkin dari kitanya mungkin ya, dari para mahasiswanya ya Bu ya. Nah, Bu, selain dari itu, apakah ada sedikit saran atau motivasi gitu ya Bu ya, untuk mahasiswi sekarang dari teknologi pangan ataupun yang lainnya gitu Bu, untuk meningkatkan pangan lokalnya gitu Bu? Oke, baik. Tadi mungkin salah satunya yaitu ya, kalian sebagai kaum terpelajar, kaum terdidik, apalagi di bidang keilmuan pangan, harapannya itu kalian punya inovasi dalam bagaimana caranya bahan pangan lokal ini digemari oleh generasi semua kalangan, tanpa merasa bahan pangan lokal itu inferior. Maksudnya kalau kita berbicara cuma makan ubi, nggak masak beras, seolah-olah image-nya kan kayak orang nggak mampu turun gitu kan, ya, image kan. Nah, itu image kayak gitu tuh harus dihilangkan. Nah, dengan cara bagaimana kalian itu meningkatkan kualitas dari bahan pangan lokal itu dalam bentuk inovasi pengolahannya kah, inovasi penyajiannya kah, atau inovasi dalam kemasannya, umur simpannya dan lain sebagainya. Mungkin arahnya lebih ke situ. Nah, dari kalian sendiri juga harus dimulai. Misalnya seperti yang kemarin-kemarin kita sering dengar ya, Gubernur Jawa Barat 1 hari tanpa makan nasi. Nah, mungkin itu juga kalian bisa menerapkan. Bisa. Tanpa makan nasi pun sebenarnya kalian udah cukup dengan konsumsi bahan pangan lain misalnya. Yang penting kan gizinya itu, gizi yang dibutuhkan tubuh itu udah terpenuhi. Betul. Begitu? Betul. Ya. Oke. Bu, kemudian misalnya ada suatu apa ya dari produk ini gitu ya yang tercipta gitu. Tapi gimana caranya agar pangan lokal kita teh ter-up gitu Bu? Ya, ter-up ya. Nah, kalau saya tidak salah dengar nanti teknologi pangan Universitas Muhammadiyah Bandung mau mengadakan food festival ya. Betul. Nah, itu sebenarnya salah satu cara kita memperkenalkan
produk-produk pangan yang sudah dihasilkan, inovasi yang dihasilkan dari kampus kita, dari prodi teknologi pangan kita. Nah, promosi itu memang perlu. Sekarang kita lihat salah satu produk yang udah eksis di pasaran, mereka tetap melakukan promosi besar-besarannya enggak? Iya, betul. Hal itu juga diperlukan untuk meng-up bahan pangan lokal kita. Karena kenapa? Dengan promosi orang jadi tahu, oh iya ya, ternyata yang bahan pangan yang ada di Sulawesi tidak ada mungkin di Pulau Jawa. Orang Pulau Jawa jadi tahu itu dengan promosi. Oke, dengan Iya. promosi. Bu, mungkin yang pangan lokal yang paling berpotensi gitu Bu, sehingga dapat di-up gitu. Apa ya Bu ya, pangan Iya. lokal yang berpotensi itu? Oke, kalau kita berbicara potensi ya, sebenarnya kalau dibilang potensi, semua bahan pangan itu saling melengkapi ya. Misalnya satu bahan pangan itu kelebihannya karbohidrat tinggi atau protein tinggi, tapi ada bahan pangan yang lokal yang lain yang kadang-kadang rendah di karbohidrat, tinggi rendah di protein, mungkin tinggi di serat. Nah, itu saling melengkapi. Kalau kita lihat yang paling berpotensi apa sih? Sebenarnya semua bahan pangan itu saling berpotensi. Apabila kita memang mau menjadikan dia itu sebagai dasar bahan pangan kita. Misal kayak Indonesia Timur tuh sangat berpotensi dengan sagunya yang menjadi bahan pangan pokok saudara-saudara kita, teman-teman kita yang di Indonesia Timur. Itu sebenarnya potensi. Tapi kalau kita berbicara Pulau Jawa, Pulau Jawa apa sih yang berpotensi di sini? Mungkin lahannya subur buat ditanamin padi. Ya potensinya padi. Kita tidak bisa bahan pangan yang paling berpotensi apa? Karena kalau kita udah mengklaim satu bahan pangan itu sangat berpotensi A, B, C, D, mungkin kita akan ketergantungan dengan bahan pangan itu seperti bahasan kita tadi. Impor. Kita jangan ketergantungan pada satu komoditi, tapi saling melengkapi. Nah, ya. Berarti harus punya plan-plan kalau misalnya nggak ada beras ganti apa kayak gitu ya Bu. Kemudian tadi ke Anissa kepikiran, misalnya kita bisa diganti gitu ya Bu, dari yang karbohidrat atau sama yang lain digabungkan gitu. Nah, Anissa itu pernah melihat ada satu beras, tapi berasnya itu dicampur dengan jagung, dicampur dengan yang lain. Nah, kalau misalnya dicampur-campur seperti itu, apakah tetap gizinya bagus untuk tubuh kita atau gimana ya Bu ya? Nah, sebenarnya kalau kita berbicara gizi, sebuah bahan pangan kan seperti yang kita tahu, satu komoditi, satu bahan pangan, misalnya jenis ikan dengan jenis ikan lain kan kandungan komposisinya beda. Makanya kita konsumsi bahan pangan yang beragam. Jangan tergantung pada satu jenis, supaya semua itu saling melengkapi. Nah, makanya gizi seimbang jadinya kan ya. Kalau misalnya dibilang beras bercampur dengan jagung, ya sebenarnya itu salah satu bentuk substitusi. Yang tadinya kita butuh beras sekilo buat masak sekeluarga, kita ganti dengan tahunya di pekarangan kita ada jagung, campur aja dengan jagung, nggak masalah, kan sama-sama karbohidrat. Apakah nggak akan kelebihan karbohidrat gitu Bu? Karena dua-duanya karbohidrat gitu. Oke, kalau kita berbicara kelebihan karbohidrat takut gendut ya, kayak ini tuh udah berlebih nih. Nah, Anissa masih belum. Kalau kita berbicara tentang karbohidrat begitu, tergantung dari porsi yang kita konsumsi. Kita harus tahu kebutuhan tubuh kita berapa, konsumsinya ya jangan berlebih. Misalnya kalau udah kita kira-kira ini kalorinya udah sekian ya, tergantung yang kita konsumsi berapa. Itu diatur dari jumlah yang dikonsumsi aja. Ya, kalau untuk jenis tidak masalah sebenarnya. Semua bahan pangan aman sehat untuk dikonsumsi, tapi kita harus tahu porsi yang dibutuhkan tubuh. Jangan sampai sesuatu yang berlebih, karena yang berlebih itu memang kan tidak bagus ya, hal apapun itu. Iya, betul. Nah, begitu. Bu, terkait dengan pangan lokal juga gitu ya Bu. Kan sekarang semakin maju zaman gitu ya. Pangan lokal itu tadi kan ada yang terlupakan gitu ya. Pangan lokal ini tertutupi oleh pangan-pangan yang dari western kayak gitu. Karena pengen cepat saji gitu Bu. Nah, sebenarnya bagus yang mana ya Bu ya? Antara pangan western ini sama pangan yang lokal yang ada di Indonesia gitu. Ya, kalau berbicara ke saya yang memang lidahnya Indonesia Raya, nah itu kan tergantung persepsi ya. Sebenarnya semua makanan tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus, selama dia itu bermanfaat buat tubuh kita. Tapi kalau ditanya ke pendapat pribadi saya yang memang
sukanya penyuka makanan Nusantara, saya tuh lebih senang makanan yang lokal, makanan-makanan Nusantara kita. Apalagi makan tuh dengan sambal kayaknya itu udah paling pas dibandingkan dengan makan steak misalnya. Itu kan tergantung kesukaan ya. Kesukaan sih. Nah, begitu. Bu, semakin kesini itu kan Anissa pernah mendengar kalau pangan western itu lebih bagus karena dibuatnya, di pengolahannya itu lebih bagus gitu, Bu. Apakah itu berpengaruh juga gitu ya, lebih bagus western gitu? Kalau itu sebenarnya ya, yang tadi kita bilang ya, semua bahan pangan itu punya porsi nutrisinya masing-masing. Nah, kalau misalnya dibilang pengolahan, kita juga kalau mau meng-up bahan pangan lokal kita dengan berbagai metode pengolahan, mau kita tambahkan dengan bahan nutrisi-nutrisi lain juga sebenarnya bisa. Bisa aja. Iya, dengan bisa-bisa aja, tidak semua yang sudah diolah kayaknya itu udah di treatment dengan ABC jadi lebih bagus. Enggak juga, bahan pangan lokal kita juga sebenarnya kalau bagus diolah kalau kita bagus bisa, gitu. kalau kita bisa mentreatmentnya. Nah, begitu. Kemudian sistem dari pertahanan Indonesia kan tadi Bu nyambung sama krisis pangan, yang dimana salah satunya ketahanan pangan, yaitu kemandirian dari suatu negaranya tuh kayak gimana ya Bu ya? Sebenarnya kalau dibilang ketahanan pangan kita itu dari zaman presiden sebelumnya juga kan udah berbicara tentang ketahanan pangan ya. Nah, sistemnya yang ketahanan pangan kita ya di mana memang kalau bicara tentang ketahanan pangan itu cuma cukup aja, cukup, terjangkau, tersedia. Cukup, terjangkau, dan tersedia itu udah ketahanan pangan. Entah itu pangan itu dibeli dari luar, entah diproduksi sendiri, yang penting pangan itu ada aja. Ada. Nah, kalau sistem di kita ya pemerintah itu yaitu ketersediaannya itu ada, distribusinya lancar, harganya terjangkau. Nah, itu ketahanan pangan yang memang di kita. Nah, begitu. Kemudian untuk pengembangan dari, kan tadi harus ada ketahanan pangan, yaitu yang 3 poin tadi. Kemudian ada katanya salah satu pengembangan diversi, Bu. Salah satu untuk yang tadi Ibu sebutkan untuk yang krisis pangan itu gimana ya Bu maksudnya? Nah, diversifikasi pangan ya. Artinya kita aneka ragam pangan ya, tidak tergantung pada satu komoditi. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara diversifikasi pangan, kayaknya pemerintah selalu menggaungkan bagaimana caranya mencapai diversifikasi pangan ya. Kalau menurut saya, kita tadi sudah membahas potensi lokal di setiap daerah itu beda-beda. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalnya saudara-saudara teman-teman kita dengan potensi lokalnya sudah terbiasa konsumsi sagu, ya sudah, kita jangan perkenalkan beras. Toh fungsinya sama. Beras sama sagu sama-sama untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat. Kalau kita sudah biasa konsumsi beras, ya jangan dipaksa makan ubi. Nah, misalnya salah satunya, biar supaya kenapa? Supaya diversifikasi kita, ini menurut pendapat saya ya, supaya diversifikasi pangan kita itu tercapai, yaitu kalau yang sudah terbiasa konsumsi selain non beras, biarkanlah dengan non beras. Kita jangan kasihan ya tidak makan nasi. Itu kadang-kadang yang membuat kita ingin diversifikasi, tapi kita membuat orang tergantung pada satu komoditi. Kalau misalnya nggak makan beras, biasa aja buat sebagian orang, ya biarkan. Kalau kita sudah biasa makan beras, belum bisa ditinggal, tergantung pada satu komoditi, ya tinggal kita biasakan untuk variasikan. Divariasikan. Iya, mungkin begitu. Tapi kan untuk ini juga ya Bu ya, untuk apa? Kalau misalnya nggak ada sagu kan gitu Bu, harus ada karbohidrat. Berarti untuk pengenalan mah perlu. Cuman harus ada satu patokan, mungkin sagu dulu gitu ya. Tetapi kalau pengenalan mungkin ada ya Bu ya. Kalau saya tidak salah salah, kan ada beberapa saudara-saudara kita daerah-daerah di Indonesia memang mereka itu tidak tergantung pada beras. Tidak. Mereka sudah terbiasa dengan umbi-umbian, sudah biasa dengan tanaman sagu yang jadi makanan pokoknya. Tapi karena memang kita waktu seolah-olah kita mengasihani, seolah-olah yang tidak makan beras kasihan ya tidak makan nasi, kita memperkenalkan. Jadi dari situ kan pola perubahan konsumsinya jadi berubah. Yang tadinya cukup dengan makan karbohidrat dari sumber-sumber umbi-umbian, dari sumber yang
sagu-sagu misalnya. Jadi berubah, jadi berpikir pingin makan nasi. Nah itu kadang-kadang dampak dari memperkenalkan tuh Iya, seperti itu. betul. Jadi kalau misalnya sudah di sagu, udah nyaman di sagu dan yang ubi kayak gitu, ya sudah gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah teman-teman, kita sudah tadi membahas mengenai krisis pangan, Betul. mengenai ketahanan pangan, bahkan mengenai pangan lokal tersebut gitu ya Bu ya. Iya. Yang dimana dari krisis pangan ini dapat ditangani dengan kemandirian dari pemuda-pemudi di Indonesia ini. Betul. Ya Bu ya. Nanti kalian juga harus mulai aware bagaimana caranya, kan nanti jadi ibu ya. Iya. Bagaimana caranya ketahanan pangan keluarga. Nah, keluarga tuh asumsi pangannya tuh ibu orang tua yang lebih tahu. Bagaimana menciptakan ketahanan pangan keluarga, ketahanan pangan desa. Jadi bikin nanti lumbung-lumbung pangan di desa. Nah, seperti itu. Berarti harus dari yang terkecil juga ya Bu. Iya. Bahkan dari diri kita juga mungkin harus ada ya. Betul. Oke. Dari diri, keluarga, desa, baru negara gitu ya. Iya. Oke, siap. Oke, teman-teman, mungkin karena waktunya semakin habis, maka dari itu kita cukupkan di sini saja Bu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Betul, gitu ya Bu ya. boleh. Nah, sebelum ditutup Bu, dari teknologi pangan ini ada sedikit bingkisan untuk Ibu. Wah, gitu. repot-repot. Oke. Ini Bu. Repot-repot, terima kasih Anissa. Terima kasih juga Bu karena Iya. sudah hadir di sini gitu Bu. Iya. Maka dari itu cukup sampai sini teman-teman. Terima kasih kepada Ibu Khairiyah yang sudah menemani kita bincang kilat santai ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.